Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4440 sampai bab 4442. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping mulai gelisah. Kalau dia tidak membiarkan orang ini mengambil alih dan memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan mampu bertahan. Setelah datang 2 kali, kehidupan kecilnya akan hilang. Gadis kecil, kamu tidak perlu terburu-buru. Saat aku mengambil alih tubuhnya, aku secara alami akan mencarimu. Aku ingin melihat hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan pendeta Tao tua itu. Setelah lelaki itu selesai bicara, telapak tangannya menggenggam pelan. Lin Keting hanya merasa tubuhnya terikat dan dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Bahkan dengan liontin giok penyelamat hidup yang terpasang, tidak ada cara untuk menggunakannya. Jika kau menguasai aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menguasai aku. Chen Ping berkata. Dengan heran, dia bangkit dan menghantam keras ke arah binatang batu di samping. Dia hendak menabrakkan dirinya sendiri sampai mati. Pria itu langsung sedikit panik, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan bergegas menuju Chen Ping. Hal ini disengaja dari pihak Chen Ping. Dia tidak benar-benar ingin bunuh diri, tetapi untuk memaksa orang itu agar segera memasuki laut kesadarannya. Kalau saja orang mesum seperti Raja Iblis Awan Merah ditemukan di lautan kesadarannya sendiri, maka orang itu pasti tidak akan mau merampas tubuhnya. Apa yang diinginkan Chen Ping adalah tidak memberi pria itu waktu untuk mempertimbangkan. Suara mendesing. Kabut hitam langsung memasuki tubuh Chen Ping dan langsung masuk ke lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping, di sisi lain, menghentikan langkahnya dengan senyum puas di wajahnya. Melihat senyum Chen Ping, Lin Keting hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan. Hahaha, aku akan segera bebas. Lelaki yang telah memasuki lautan kesadaran Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Setelah ribuan tahun berada di sini, dia menjadi gila, dan sekarang setelah menguasai tubuhnya, dia bebas untuk pergi. Orang tua itu bahkan tidak bebas. Kamu bebas sedikit saja kan? Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Siapa? Siapa kamu? Pria itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa masih ada jiwa yang tersisa di lautan kesadaran Chen Ping. Sosok Raja Iblis Awan Merah perlahan muncul, lalu menatap lelaki itu dengan jijik. Anda? Pria itu menatap Raja Iblis Awan Merah saat pupil matanya terus membesar. Kau adalah Raja Iblis? Mungkinkah kau telah menguasai tubuh ini? Senior, maafkan aku. Senior benar-benar tidak tahu kalau Lord Demon Saffron sudah mengambil alih tubuh ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani memberi senior 100 nyali. Generasi akhir akan pergi sekarang, dan tidak akan pernah berani mengikuti senior untuk bersaing. Lelaki itu berlutut ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar saat berbicara kepada penguasa setan awan merah. Pergi? Karena kamu sudah masuk, apakah kamu masih bisa pergi? Raja Iblis Awan Merah tersenyum dingin. Aku yang tua ini tidak punya kemampuan untuk mengambil alih tubuh ini. Aku hanya tinggal sementara di sini. Terus terang saja, aku hanya penyewa, sedangkan yang lain adalah tuan tanah. Jika suatu hari nanti dia tidak mengizinkanku menjadi tuan rumah di sini lagi, aku takut jiwaku akan melayang. Kau hanya setan kecil yang masih berpikir untuk menguasai tubuh ini, sungguh konyol.
Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai bicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, diikuti oleh lautan kesadaran Chen Ping, cahaya keemasan membumbung tinggi. Hanya untuk melihat kode emas Luo Agung memancarkan cahaya keemasan yang menyebabkan pria itu merintih kesakitan. Bagaimana mungkin dia tidak menduga akan ada sisa-sisa jiwa Raja Iblis di lautan kesadaran seorang kultivator minor tingkat 7 di alam transisi? Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan memiliki harta karun tertinggi seperti kode emas Luo Agung di lautan kesadarannya. Pria itu masih tidak dapat mengetahui alasannya hingga akhirnya dia menghilang. Chen Ping masih memiliki senyum di sudut mulutnya, sampai jiwa sisa pria itu benar-benar lenyap. Senyum Chen Ping malah menjadi semakin lebar. Jiwa sisa yang kecil hanyalah jiwa sisa yang kecil yang masih ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Ketika Chen Ping melihat Lin Keting yang terikat dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia bermaksud menggodanya. Cantik sekali. Kakak sudah ribuan tahun tidak pernah mencicipi wanita, biarkan aku bersenang-senang hari ini. Chen Ping berjalan ke arah Lin Keting dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Lin Keting menatap Chen Ping dengan tatapan itu, dia tahu bahwa Chen Ping pasti telah diambil alih. Jangan datang, dasar orang jahat. Lin Keting terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak putus asa. Teruslah berteriak, percuma saja berteriak sekuat tenaga. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku, kata Chen Ping dan menerkam ke arah Lin Keting. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Keting menjerit dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya saat air mata mengalir keluar dari matanya. Tepat pada saat ini, disertai suara mendengung yang tiba-tiba, ikatan Lin Keting tiba-tiba menghilang. Bahkan aula-aula di sekitarnya yang diikuti oleh mereka menghilang begitu saja. Melihat Chen Ping yang menerkam, Lin Keting berbalik dan berlari. Sambil berlari dia berkata, jika kau berani menyentuhku, tuanku dan ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan menyiksamu sampai mati." Setelah berkata demikian, Lin Keting hendak mematahkan liontin giok penyelamat hidup di tangannya. "Jangan lari jangan lari, aku belum diambil alih." Melihat Lin Keting menangis ketakutan, Chen Ping buru-buru berkata dengan keras. Lin Keting membeku, lalu hati-hati mengamati Chen Ping, menggenggam liontin giok di tangannya dengan erat, berniat untuk menggunakannya kapan saja. "Kau benar-benar belum diambil alih?" Lin Keting ditanyai. "Benar, hanya jiwa kecil yang tersisa itu yang masih ingin menguasai diriku. Berpikir itu terlalu indah. Aku sudah akan menghancurkannya di lautan kesadaran sejak lama. Tidakkah kau sadari bahwa ikatan di tubuhmu dan aula besar telah hilang?" Chen Ping buru-buru berkata. Lin Keting memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa memang begitu. Lalu menatap Chen Ping dengan marah dan berkata, "Baiklah, beraninya kau berbohong padaku. Tadi jika aku tidak lari, apakah kau baru saja menempatkanku?" Kata-kata terakhir, Lin Keting tidak tega mengatakannya. "Tidak, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal semacam itu? Apakah aku masih manusia? Tetapi kamu mengatakan ayahmu dan tuanmu tidak mengizinkanku pergi. Jadi siapa ayahmu dan tuanmu? Dan apa yang dikatakan orang itu tentang pendeta Tao tua itu? Mungkinkah ayahmu adalah seorang pendeta Tao?" Chen Ping ingin mengambil kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lin Keting.
Pendeta Tao juga bisa menikah dan memiliki anak. Tetapi Chen Ping tahu bahwa saat itu, ketika dia berada di Thunderbolt Guan, Master Tao Bu Su dari Thunderbolt Guan memiliki seorang putri. Jadi sangat mungkin ayah Lin Keting adalah seorang Tao tua. Ayahku penganut Tao, seluruh keluargaku penganut Tao. Jangan coba-coba mengorek informasi tentangku. Aku tidak akan memberitahumu. Dasar kau orang jahat, kau hampir saja memanfaatkanku. Lin Keting selesai berbicara, mendengus dan berbalik. Sepertinya dia benar-benar agak marah. Lagi pula, dia sangat ketakutan tadi. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk dilanggar. Chen Ping ingin mengejarnya. Tetapi saat dia baru saja bergerak, tubuhnya hanya merasakan sakit yang tajam, lalu dia jatuh ke tanah. Dia baru saja terluka parah, dan momen ini langsung melibatkan luka-lukanya. Lin Keting mendengar jeritan memilukan Chen Ping, hanya menoleh ke belakang, lalu berkata dengan waspada, jangan berpura-pura lagi, cepat bangun, jangan berbohong padaku." Mengembuskan. Seteguk darah muncrat keluar dari mulut Chen Ping, wajahnya berubah pucat. Melihat ini, Lin Keting tahu bahwa Chen Ping tidak berpura-pura dan bergegas mendekat. Ekspresinya bingung. Apa kabar? Saya takut saya akan mati." Chen Ping berkata dengan terengah-engah. Dia baru saja terluka. Dan meskipun tubuh fisiknya kuat, rasanya seperti hancur berkeping-keping pada saat ini. Serius nih? Kalau begitu cepatlah sembuhkan dirimu. Apa kamu punya pil? Lin Keting bertanya dengan kehilangan kata-kata. Chen Ping mengangguk. Aku punya pil, tapi semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Sekarang kekuatanku sudah tersegel. Tidak ada cara bagiku untuk menyembuhkan luka-lukaku. Tepat setelah berkata demikian, Chen Ping kembali memuntahkan darah. Lin Keting kali ini merasa cemas dan terus membantu Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum bertanya, jika kamu mampu mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang, apakah kamu mampu menyembuhkan dirimu sendiri? Tentu saja bisa. Saya seorang apoteker. Hanya saja ada segel di sini. Bagaimana saya bisa memulihkan kekuatan saya? Chen Ping menghela napas pelan, lalu berkata tanpa daya, kau tidak perlu peduli padaku. Pergilah cari yang lain dan tinggalkan tempat ini. Tidak mungkin. Aku sudah bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir. Aku punya cara agar kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu. Setelah Lin Keting selesai berbicara, seolah-olah dia telah membuat suatu keputusan besar, dia minggir dan melantunkan mantra dalam hati. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hanya untuk melihat bahwa rune di telapak tangan Lin Keting tampak seperti hidup dan kemudian melayang ke udara. Berdengung. Bersamaan dengan getaran di kehampaan, semua larangan itu langsung lenyap begitu saja. Chen Ping juga merasa bahwa semua kekuatannya tersedia untuknya. Chen Ping menatap Lin Keting dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Keting akan mampu menerobos batasan ini. Sekarang kamu bisa menyembuhkan lukamu, kata Lin Keting sambil menatap Chen Ping. Apakah kamu yang memberikan larangan ini? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa kamu sebenarnya? Chen Ping menatap Lin Keting dengan mata waspada. Tidak.
Ini bukan larangan yang aku buat, dari mana aku bisa punya kemampuan itu? Ini diletakkan oleh tuanku, barusan aku menggunakan rune tuanku untuk mematahkan larangan ini. Lin Keting buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan. Tuanmu? Mengapa dia menetapkan larangan? Dan apa tujuan kedatanganmu ke sini? Chen Ping terus menanyakan pertanyaan itu. Lin Keting sedikit mengernyit dan tampak kesulitan. Namun akhirnya dia membuka mulut dan mengikuti kata-kata Chen Ping. Ketika Chen Ping selesai mendengarkan, seluruh dirinya hampir tidak mati karena marah. Ternyata medan perang iblis ilahi ini sudah lama tidak primitif lagi. Guru Lin Keting sudah menetapkan batasan-batasan di medan perang iblis ilahi ini. Begitu pula dengan patung-patung batu dan harta karun di depannya. Bahkan hukum-hukum abadi itu pun sudah ditetapkan terlebih dahulu. Demi menarik perhatian orang, lalu menggunakan benda-benda ini untuk memperoleh batu roh saja, Lin Keting datang ke sini bukan untuk mencari harta karun, melainkan untuk memperoleh batu roh. Tidak heran Lin Keting ini tidak tertarik pada apapun dan dapat dengan mudah melewati formasi ilusi batu besar itu. Kali ini, dengan menyerbu masuk dan melelang senjata-senjata suci tersebut, Lin Keting benar-benar memperoleh banyak sekali batu roh. Akan tetapi, kemunculan tiba-tiba binatang petir di belakangnya, begitu pula dengan sisa-sisa jiwa kultivator iblis ini, semuanya merupakan hal-hal yang tidak diantisipasi oleh Lin Keting. Itulah sebabnya Lin Keting berpikir untuk pergi dari sana. Hanya saja tidak ada seorang pun yang bertanya, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan kepalanya. Kalian menipu orang lain demi mendapatkan batu roh, itu sangat tidak etis, Chen Ping berkata tanpa daya. Siapa yang kurang kebajikan, teknik dan senjata suci itu bisa jadi nyata, tidak seperti mereka menipu orang. Lin Keting membalas, mungkinkah gurumu berasal dari alam surgawi? Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Kau tidak akan tahu jika aku tak memberitahumu. Bagiku, bisa memberitahumu sebanyak ini saja sudah cukup baik. Cepatlah sembuhkan lukamu. Masalah ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu. Lin Keting membentak Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping menjadi semakin penasaran mengenai identitas Lin Keting. Tetapi karena Lin Keting tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan masalah itu atau dia akan benar-benar mengganggunya. Baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kain roh emas ungu yang kau tipu dariku itu, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku saat kau keluar. Kata Chen Ping. HMPH, dasar pelit. Aku akan mengembalikannya padamu saat waktunya tiba. Lin Keting mengabaikan Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara lagi, tetapi duduk di samping dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, dan mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya untuk diminum. Dia juga memberi Lin Keting beberapa pil, meskipun Lin Keting tidak mengalami cedera apapun. Dia juga terkejut dan membutuhkan beberapa pil untuk menenangkan pikirannya. Setelah sekitar 1 jam, luka-luka Chen Ping hampir sembuh. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, cedera ini tidak berarti apa-apa. Lin Keting, di sisi lain, menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat bingung dan penasaran tentang Chen Ping. Seorang kultivator kecil di alam transisi penampakan tingkat ke-7. Namun dia mampu mengeksekusi niat pedang dan tubuh fisiknya masih sangat kuat. Yang paling penting,
Dia tidak hanya tahu tentang formasi, dia juga seorang apoteker. Benar-benar bakat yang serba bisa. Luka seberat itu baru 1 jam dan sudah hampir sembuh. Ayo kita cari yang lain. Sekarang larangannya sudah dicabut. Diperkirakan banyak orang akan pindah. Chen Ping bangkit dan berkata kepada Lin Keting, "Bersambung."